Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan bahas lagi materi terkait dengan persiapan ujian ACEP ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal pada bagian composing skill ya. Jika pada beberapa video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal di bagian editing ya atau composing skill part B ya. Nah, sekarang kita akan bahas composing skill yang bagian ketiga atau part C yaitu correct sentence. Ya, tapi sebelum itu, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini atau belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan pula tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info atau update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, ini adalah beberapa contoh soal ya, correct sentence ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 5 soal ya, correct sentence. Biasanya saya berikan 10 soal. Nah, untuk, bagian correct sentence yang pertama ini, saya akan berikan 5 soal dulu ya, karena teman-teman juga perlu mengetahui bagaimana sih strategi mengerjakan correct sentence itu. Nah, jadi biar nanti videonya tidak terlalu panjang, ya untuk kali ini saya akan berikan 5 contoh soal saja. Nah, untuk video-video berikutnya saya akan berikan lengkap sebanyak 10 soal, 10 soal ya. Nah, jadi yang pertama, bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes ACEP ya, atau setidaknya sudah pernah latihan, sudah pernah belajar dari buku, dari internet, mungkin sudah tidak asing dengan correct sentence ini ya. Tapi bagi yang belum, nah bisa jadi ini menjadi bagian yang agak unik, bahkan mungkin membingungkan di awal. Kenapa? Karena teman-teman kalau melihat iya, model soal seperti ini mesti bingung gitu ya, mana soalnya? Ya, memang tidak ada soal ya. Jadi tiba-tiba hanya ada pilihan jawaban, bisa jadi teman-teman bertanya-tanya, "Lah ini gimana ngerjakannya soalnya tidak ada?" Nah, jadi memang ya, jadi correct sentence ini kita tidak diberikan berupa soal begitu di setiap nomor ya, tapi langsung pilihan jawaban A, B, C, D. Cara mengerjakannya bagaimana? Nah, cara mengerjakannya memang teman-teman langsung saja memilih antara A, B, C, dan D itu manakah yang tepat secara gramatikal. Makanya nama jenis soalnya ini disebut dengan correct sentence. Jadi kalimat yang sudah tepat, begitu ya. Jadi tidak ada soal tapi langsung dari 4 pilihan jawaban ini manakah yang sudah betul secara gramatikal hanya ada satu ya, sementara 3 yang lain itu pasti ada kesalahan secara gramatikal. Nah, jadi tentu saja pemahaman terhadap materi grammar itu wajib ya, sehingga teman-teman bisa menjawab, soal-soal pada bagian correct sentence ini. Kemudian bagaimana cara mengerjakan atau strateginya seperti apa agar kita bisa mengerjakan dengan lebih cepat ya, dan tetap akurat. Ya, karena ini bagian yang cukup tricky ya, bisa jadi agak membingungkan juga ya, butuh ketelitian, sangat butuh ketelitian karena dari A, B, C, D ini biasanya ya, biasanya kalimatnya itu sangat mirip ya, karena memang berasal dari satu bentuk kalimat yang kemudian dirubah ya, dirubah sedemikian rupa pada beberapa kata mungkin ada yang menggunakan artikel, ada yang enggak ya, ada yang kata kerjanya pakai ing, ada yang pakai ed, dan sebagainya. Nah, hanya selisih sedikit-sedikit saja sehingga ketika kita tidak teliti itu bisa jadi terkecoh dan salah dalam menentukan pilihan jawaban. Nah, itu yang perlu diingat ya. Nah, terus strateginya bagaimana agar kita bisa lebih efisien dalam waktu ya dan tetap akurat jawabannya. Nah, maka caranya ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan, tidak perlu teman-teman membaca soal satu persatu ya, membaca pilihan jawaban ini satu persatu dan menganalisa sudah benar atau enggak. Ya, karena sifatnya ini adalah perbandingan ya, A, B, C, D ini kita bandingkan mana yang ada kesalahan dan mana yang tidak. Nah, maka
yang harus teman-teman lakukan adalah membaca ya, per kata atau frase secara pendek ya dari depan satu persatu, nah dari A, B, C, D ya. Jadi misalnya begini, pada nomor satu ini ya saya kasih contohnya. Nah ini langsung saja kita bandingkan A, B, C, D dari mulai kata yang pertama, yaitu flavor. Nah flavor semuanya sama ya, kalau sama kan berarti tidak ada yang salah, begitu ya, karena semuanya sama, right. Nah sekarang begitu, kemudian berurut sampai dengan kata kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, kita lihat dari kata pertama yaitu flavor, ini tidak ada yang beda, berarti semuanya oke. And color ya, kalau bisa kita ambil 2 kata langsung juga nggak apa-apa ya. 3 kata langsung juga tidak apa-apa, kalau kita bisa menjangkaunya secara bersamaan. Ya, jadi misalnya kita langsung nggak satu persatu flavor wis, tapi langsung flavor and color. Nah, di sini juga flavor and color, flavor and color, flavor and color, artinya kan semuanya sama. Of honey, of honey, of honey, of honey juga sama, berarti belum ada masalah di situ ya. Nah, kemudian setelah honey ada kata are determined. Ya, are determined. Kemudian di sini determined tanpa are, ya. Nah, jadi are determined di sini yang A are determined, yang B determined tanpa are, yang C are determined lagi, kemudian yang D determined tanpa are lagi. Nah, berarti ada 2 pilihan jawaban yang sama ya, masing-masing 2. A dengan C sama-sama menggunakan to be are ya, dan B dengan D sama-sama tanpa to be. Nah, jika sudah ada yang berbeda, maka di situ kita mulai menganalisa. Ya, di situ kita mulai menganalisa ya, misalnya nih, undetermined atau determined. Nah, berarti itu yang perlu kita seleksi, ya, yang betul yang mana, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, are determined the flowers. Nah, di sini determined by the flowers, are determined by the flowers, determined by the flowers. Nah, artinya di sini kita bisa menebak bahwa yang dimaksud kalimat ini adalah kalimat pasif, ya, bentuknya kalimat pasif. Kenapa? Karena sebagian ada by, ya ada by yang diikuti dengan kata benda yang menunjukkan pelaku, begitu ya. Nah, kita sudah bisa langsung menyeleksi ini, kalau kita sudah bisa menangkap bahwa ini adalah kalimat pasif ya, maka, kita sudah bisa menyeleksi mana yang betul dan mana yang tidak. Ya, jadi yang betul adalah yang menggunakan to be, are ya, sementara yang tanpa to be itu salah. Ya, karena pasif itu memerlukan to be ya sebelum verb 3. Nah, berarti kita sudah bisa mengeliminasi, pilihan jawaban B dan pilihan jawaban D, ya. Jawaban B dan pilihan jawaban D, karena sama-sama tidak mengandung to be, ya. Oke, nah jadi udah kita nggak perlu mikirin lagi, kita langsung lanjutkan analisa antara A dan C. Oke, jadi A dan C apa bedanya? Bedanya, nah berarti kita harus analisa perbedaannya lagi ya. Yang A are determined the flowers, sementara yang C are determined by the flowers. Oke, selisih apanya? Selisih by. Oke ya, jadi selisih selisih by. Nah, pada kalimat pasif setelah verb 3 pasti membutuhkan preposisi sebelum ketemu dengan kata benda ya. Entah dia sebagai pelaku atau bukan. Ya, entah sebagai pelaku atau bukan, pasti ada preposisi sebelum kata benda. Nah, di sini kebetulan ada kata benda yaitu the flowers. Ya, the flowers. Nah, berarti yang betul adalah yang menggunakan preposisi. Yaitu yang mana? Yaitu yang C ya. Sementara yang A ini setelah verb 3, ordinary verb-nya dia langsung ketemu dengan kata benda. Lah itu bentuk yang tidak lazim ya. Ini sangat sering saya sampaikan pada pembahasan soal-soal yang lain juga ya. Nah, jika ada kalimat pasif, maka setelah ordinary verb yang berupa verb 3 itu, nah maka tidak lazim bentuknya jika ketemu langsung dengan kata benda, pasti ada preposisi ya. Nah, sehingga nomor satu ini jawaban yang tepat adalah yang C, gitu ya. Nah, jadi itu stepnya secara perlahan-lahannya seperti itu. Oke, jadi ini saya jelaskan dengan pelan-pelan, walaupun nampak lama gitu ya, tapi kalau teman-teman sudah tahu strateginya,
nanti bisa menerapkannya dengan lebih efisien ya, lebih cepat nanti waktunya. Oke, nah sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Right, oke. Nah, jadi kita bisa langsung melakukan hal yang sama, ya, ada kata yang sama yaitu Hillary Clinton, ya, Hillary Clinton. Hillary Clinton sama semuanya, nah kita lihat sekarang kata became, became, becoming, became, became. Nah, berarti sudah ada perbedaan. Yang berbeda cuma satu yaitu becoming, oke. Nah, kita belum bisa menentukan becoming salah atau tidak ya. Kalau memang posisinya harus sebagai ordinary dan Hillary Clinton ini sebagai subjek, berarti becoming ini pasti salah. Gitu ya, Kak, harus dia berupa ordinary verb. Nah, ordinary verb kan nggak bisa berbentuk verb ing tanpa ada to be. Tapi jika ternyata ordinary verb-nya bukan ini, kita menemukan ordinary verb pada bagian yang lain, berarti bisa jadi become-nya itu betul. Nah, makanya yang berbeda ini kita langsung cek apakah betul atau enggak ya. Oke, nah jadi becoming ini untuk menentukan dia betul atau tidak, kita harus cari apakah ada ordinary verb setelahnya. Ya, setelahnya dari mulai the sampai dengan party, nah ini kita tidak menemukan ordinary verb sama sekali. Maka seharusnya becoming ini yang menjadi ordinary verb. Nah, berarti yang B ini yang salah, ya. Becoming ini salah karena tidak bisa menjadi ordinary verb. Oke, nah berarti kita sudah buang pilihan jawaban yang B, tidak perlu dianalisa lagi, ya. Nah, sekarang kita bandingkan A, C, dan D, ya. Oke, A, C, dan D. Apa perbedaannya ya? Kita lanjutkan dari became ini kan sama semuanya, the first female lanjutannya, the first female, kemudian the female first, dan the first candidate female. Nah, ini itu bedanya ya. The first female betul ya secara gramatikal oke, the first female presidential candidate. Ya, kalau kita nggak mau panjang-panjang dulu, kita bisa penggal dulu the first female. The first male, kemudian female first. Nah, the female first ini sudah ketahuan salahnya ya, walaupun kita tidak membacanya secara keseluruhan, karena dalam word order female itu adalah adjektif ya, dia epithet, sementara first itu dia masuk pada numeral. Numeral itu mendahului, mendahului dari epithetnya. Oke ya, nah maka jelas ini adalah bentuk word order yang salah. Oke, di situ kita bisa langsung buang C ya. Udah kita nggak perlu mencari analisa lainnya pada bagian yang C ini karena sudah ketahuan salahnya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan untuk yang D, the first candidate. Nah, beda lagi nih ya, the first female dengan the first candidate. Oke, sampai dengan candidate saja oke ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lanjutkan the first candidate female. Nah, female-nya di sini ada di belakang. Nah, berarti ini terbalik juga karena candidate itu noun, female itu adjektif ya. Nah, maka seharusnya female yang mendahului noun, female mendahului candidate ini begitu ya, adjektif mendahului noun. Maka ini sudah dipastikan bentuk yang salah juga. Nah, berarti yang D ini salah. Maka yang paling tepat adalah yang A, gitu ya. Nah, jadi di situ saja kita sudah bisa menemukan pilihan jawaban yang betul tanpa menyelesaikan kalimat secara keseluruhan, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita harus baca satu-satu pasti akan memakan waktu yang lebih lama ya, yang lebih lama. Nah, dan biasanya itu membuat kita lupa ya ketika kita baca satu persatu itu. Ada tadi yang A kayak gimana ya? Akhirnya balik lagi. Nah, makanya langsung saja kita bandingkan perlahan-lahan dari depan, gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3, right. Pada soal nomor 3 ya, di sini ada after receiving, after receiving, after receiving. Nah, jadi ada satu yang berbeda ya. Nah, dari A, B, C, D ini ada satu yang berbeda yaitu yang B ya, yaitu after receiving. Selebihnya, sorry, yang A ya, after receive, selebihnya yaitu after receiving, right. Nah, manakah yang betul? Ini kan kalau sudah berbeda kita kita harus bisa menentukan mana yang salah gitu ya. Ya, jadi yang salah adalah yang A, yaitu after
receive ya. Kenapa? Karena after ini adalah preposisi, jika preposisi ketemu dengan kata kerja, maka kata kerja tersebut harus menjadi gerund, gitu ya, harus menjadi gerund. Nah, maka B, C, D ini betul after receiving. Ya, yang A ini salah ya. Nah, udah berarti kita buang itu. Yang A sudah kita eliminasi, nggak perlu kita analisa lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan B, C, D-nya ya. Oke, setelah after receiving iceberg warnings sama ya, iceberg warnings. Oke, throughout the day, alright. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar teliti ya, karena kadang-kadang ada selisih satu huruf gitu, tidak disadari. Nah, makanya harus benar-benar teliti gitu ya. Oke, throughout the day sama ya, sampai dengan the day ini nggak ada perbedaan. Captain Smith juga sama semua. Kemudian, nah ini dia, B, C, D semuanya berbeda, changing, changes, dan changed. Oke, verb ing, verb satu dan verb 2. Alright, nah maka kita sudah bisa membandingkan mana yang betul ya. Nah, kita pastikan dulu bahwa setelah kata dasar change ini ya, changing, changes, dan change ini ada ordinary verb atau tidak ya, ada ordinary verb atau enggak. Nah, sampai dengan south ini dia tidak ada ordinary verb. Nah, berarti kata change ini harus menjadi ordinary verb ya. Nah, maka B changing ini dipastikan salah. Kenapa? Karena verb ing tanpa to be tidak bisa menjadi ordinary verb. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan antara C dan D. Changes atau changed yang betul? Ya, changes atau changed yang betul? Ya, kalau kita lihat dari konteks soalnya, ini berbicara tentang Titanic, ya. Bicara tentang Titanic berarti ini peristiwa di masa lalu, ya, peristiwa di masa lalu, maka konteks waktunya adalah past tense. Nah, kalau past tense berarti sudah dipastikan yang betul adalah yang D, yaitu changed, bukan changes, ya. Right. Nah, udah berarti yang betul adalah yang D. Right, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau paham grammarnya, dasar-dasar begitu ya. Nah, ini soalnya tidak terlalu sulit ya, yang penting teman-teman teliti. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Oke, nah ini soalnya agak panjang, ya agak panjang, jadi perlu kesabaran, ketelitian juga ya. During the 1970s and 80s, sampai di sini kita lihat apakah ada yang berbeda? Tidak ada ya, semuanya berbunyi, berejaan sama ya, during the 1970s and 80s. Oke, kemudian the phenomenon sama semua. Cold acid rain, cold acid rain, cold acid rain, cold acid rain, ini kan juga semuanya sama. Nah, di sini mulai berbeda, ada yang was one ya, ada yang menggunakan was, ini was. Nah, di sini which, ada which-nya baru was ya. Nah, sementara yang D ini tidak ada which dan tidak ada was. Oke, nah maka di sini kita harus mulai menganalisa mana yang tepat. Oke ya, mana yang tepat, right? Nah, pertama yang A dulu ya. Yang A dan yang B ini perbedaannya apa gitu ya. Yang kemudian yang C juga ya, yang D. Oke, jadi yang A dan yang B menggunakan was ya. Ya, jadi kita cek dulu yang jelas during sampai dengan koma, ini bukan subjek karena ada preposisi during ya, berarti belum dimulai subjek, subjeknya dimulai dari the phenomenon, oke. Nah, the phenomenon called acid rain ini adalah subjeknya ya, ini adalah subjek, kemudian setelah subjek kan berarti membutuhkan ordinary verb. Nah, kalau ada which berarti ordinary verbnya harus ada 2 kalau konektornya satu ya, ya. Nah, di sini kita cek yang C dulu ya, karena ada konektor. Nah, untuk membuktikan benar nggak sih, nah which diikuti dengan was, berarti ini ordinary verb yang pertama, kemudian sampai dengan North America tidak ada ordinary verb lagi. Ya, tidak ada ordinary verb lagi, berarti yang C ini jelas salah ya, which-nya, ya kan ada which maka dia salah ya. Kenapa? Karena ordinary verb-nya cuma satu, maka tidak perlu adanya
tidak perlu adanya konektor. Cold di sini bukan ordinary verb ya, teman-teman, dia berupa reduce dari adjective clause. Ya, dia reduce dari adjective clause. Oke. Nah, berarti yang C ini kita eliminasi. Nah, sekarang kita ke D, ya ke D. Ya, yang D dia tidak ada was, tidak ada konektor, tidak ada was. Ya, maka kita cek apakah ada ordinary verb lainnya. Ya, dari one of the most well-known environmental problems in Europe and North America. Nah, itu tidak ada ordinary verb. Nah, berarti yang D ini dipastikan salah. Oke ya, dipastikan salah. Nah, tinggal kita bandingkan antara yang A dan yang B. Kan sama-sama ada was. Nah, was-nya sebagai ordinary verb gitu ya. Nah, berarti kan benar. Nah, terus perbedaannya apa? Was, kemudian one of the most well known sama ya. Well known problems environmental. Environmental problems. Nah, ini bedanya di situ ya. Maka manakah yang betul? Apakah problems environmental atau environmental problems? Oke, ya jadi yang tepat adalah yang B, environmental problems ya. Karena environmental itu adalah adjektif, problem sebagai kata benda. Maka tidak boleh dibalik seperti ini, kata benda dulu baru kemudian kata sifat atau adjektifnya ya. Jadi yang A itu salahnya pada order noun dan adjektifnya terbalik. Oke, jadi yang betul adalah yang B. Nah, ketemu jawabannya ya. Right, nah sekarang kita lihat contoh soal yang nomor 5. Right, air pollution sama semua, kemudian results. Oke, nah di sini sudah ada yang berbeda, yaitu result tanpa S dan result pakai S ya, hanya ada satu yang tanpa S. Maka kita cek dulu, ya result di sini sebagai kata kerja ya, subjeknya adalah air pollution. Air pollution. Nah, di sini kan ada konektor when, semuanya sama. Nah, berarti result ini adalah kata kerja, karena result itu memang bisa menjadi kata benda, bisa menjadi kata kerja. Karena dia kata kerja, maka kita cek agreement-nya dengan subjeknya ya. Subjeknya air pollution ini adalah subjek tunggal. Result ini kata kerja jamak ya, kata kerja untuk subjek jamak karena dia tanpa S. Kalau subjeknya tunggal seharusnya maka kata kerjanya harus berimbuhan S. Nah, berarti A ini jelas salah. Nah, berarti yang B, C, D betul sampai dengan kata results, right? Nah, udah yang A kita eliminasi, kita fokus pada B, C, dan D ya. Oke, kita lanjutkan when the byproduct sama semua sampai dengan produk ya of an activity. Nah, di sini ada beda lagi ya. Yang betul an activity atau activity tanpa an. Karena yang C dan D sama-sama pakai en, yang B tanpa en ya. Nah, maka yang betul adalah yang menggunakan en ya, karena activity itu countable noun. Countable noun itu kalau dalam jumlah yang tidak jamak wajib punya determiner. Nah, sementara yang B ini tidak punya determiner sama sekali. Nggak ada artikel, nggak ada pula determiner yang lain, maka dipastikan ini salah. Oke, udah kita buang, kita fokus pada C dan D. Apa bedanya? Activity make dan activity makes, ada S-nya, right. Nah, ini sudah ketahuan ya. Yang betul make atau makes, maka cek subjeknya ya. Ingat, subjeknya jangan sampai keliru ya. Subjeknya bukan an activity ya, karena di sini ada of. Kalau ada noun phrase ya, dua benda yang dipisahkan oleh of, maka yang menentukan bentuk kata kerjanya plural atau singular adalah yang terletak sebelum of, maka byproduct ini ya. The byproduct ya, the byproduct ini adalah penentu dari kata kerjanya nanti harus tunggal atau jamak. Nah, di sini dia bentuknya singular atau tunggal ya. Maka jawaban yang betul adalah mix yang D yang menggunakan S. Oke, gitu ya. Right. Nah, jadi itu teman-teman strategi mengerjakan composing skill bagian correct sentence ya. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, jadi apabila teman-teman masih ada yang belum dipahami ya, masih ada yang apa namanya, bingung gitu silakan tulis di kolom komentar ya.
Nanti pada video yang lain saya akan berikan pembahasan soal-soal lagi, masih terkait dengan correct sentence ya, agar teman-teman bisa lebih matang pemahamannya dan juga kepekaannya dalam mengerjakan correct sentence ini ya. Alright, kita ketemu lagi pada video berikutnya.